teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini di channel Rajin Depan TV GPC. Kali ini saya akan membahas tentang soal SKB Bahasa Indonesia. Di video ini akan begitu menarik, karena video ini merupakan pembahasan soal dan kuis SKB. Link kuis SKB terdapat pada deskripsi video ini. Untuk berlangganan dan mendapatkan video-video lainnya silahkan like, subscribe, dan share. Ayo, sahabat pembelajar, kita mulai dari soal nomor 1. Sebanyak 10 pelaku usaha kecil menengah di bidang kuliner menerima penghargaan dalam rangka UKM Pangan Award 2012. Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurti, di kantor Kementerian Perdagangan. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober tahun 2012. Ke-10 penerima penghargaan ini berhasil menyisihkan 82 peserta dari 20 provinsi di Indonesia lainnya. Makna kata kuliner dalam teks tersebut adalah A. Bagian hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan mengonsumsi makanan. B. Bagian hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan jalan-jalan. C. Bagian hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata. D. Bagian hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. E. Mengantisipasi. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Bagian hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan mengonsumsi makanan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, perhatikan baik-baik, banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang melalui tusuk jarum, sedut lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Ada diet macan yang lebih mementingkan konsumsi daging. Ada diet buah-buahan membatasi makan nasi dan makanan berkarbohidrat tinggi. Dengan demikian, beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan dan merawat kecantikan. B. Kaum wanita berlomba-lomba melakukan diet dengan berbagai cara agar terlihat cantik. C. Biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. D. Para remaja di kota-kota besar sering kesulitan untuk melakukan diet di salon atau dokter. E. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Baiklah sahabat pembelajar, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah E. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Soal nomor 3. Syahdan adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang pun jua. Maka segala menteri-menteri hulu balangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian. Maka ia pun berkata, katanya, adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata-kata? Nilai sosial yang terdapat pada kutipan hikayat tersebut adalah A. Setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih rakyat. B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah. C. Kepemimpinan yang dialihkan kepada Perdana Menteri oleh Raja yang berkuasa. D. Orang tua lebih berpengalaman daripada orang muda dalam berbagai hal. E. Bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara kepada yang berwenang.
Jawaban yang benar adalah B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4. Sinonim dari kata imperatif adalah A. Bersifat memerintah, B. Bertindak menjajah, C. Berlaku seperti dinasti, D. Berlaku seperti kerajaan besar, E. Bertindak memecah belah. Jawaban yang benar adalah A. Bersifat memerintah. Baiklah sahabat pembelajar, kita lanjut ke soal nomor 5. Sinonim dari kata perestroika adalah A. Penataan kembali, B. Pelabelan produk, C. Aturan main, D. Sentuhan tradisional, E. Imbang kata. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Penataan kembali. Sahabat pembelajar, kita lanjut ke soal nomor 6. Antonim dari kata fasik adalah A. Baik, B. Buruk, C. Benar, D. Salah, E. Jahat. Jawaban yang benar adalah A. Baik. Bagaimana sahabat pembelajar, masih semangat? Ayo kita lanjut ke soal nomor 7. Lawan kata dari filantropi adalah A. Ringan tangan, B. Kikir, C. Cekatan, D. Kekuatan, E. Pengampunan. Jawaban yang benar adalah B. Kikir. Bacaan berikut ini untuk soal nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini anti asing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak mendominasi perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor real perekonomian nasional. Sektor real penting berkaitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor asing termasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri. Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998-1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99%. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia. Tetapi ini kondisi pada lebih 1 dekade lalu, kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari produk domestik bruto, PDB, sudah mencapai 8.242 triliun tahun 2012. Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara G20 dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan sebuah berita bagus. Tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi. Karenanya, bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari. Karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor real dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungan ke negeri asalnya.
Dukungan perlu diberikan pada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia. Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. Agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan Bank Nasional. Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan, manufaktur, perminyakan, dan infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apapun tadi pergi. Jadi bukan anti asing. Nomor 8. Tema yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Indonesia masuk kelompok G20. B. Peranan investor asing di Indonesia. C. Mengurangi ketergantungan investor asing. D. Peningkatan kekuatan ekonomi di Indonesia. E. Investor asing untuk menggerakkan perekonomian daerah. Jawaban yang benar adalah C. Mengurangi ketergantungan investor asing. Nomor 9. Kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah A. Menguntungkan. B. Kebersamaan. C. Timbal balik. D. Kekuatan. E. Manfaat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Timbal balik. Gimana sahabat, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Informasi yang tidak sesuai untuk bacaan di atas adalah A. Investor asing mendorong perekonomian sektor real. B. Negara yang didominasi investor asing sangat rentan. C. Pada tahun 1998-1999 Indonesia dilanda krisis keuangan. D. Saat ini investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. E. Dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi daya tarik sejumlah investor. Berdasarkan bacaan di atas, maka jawaban yang benar adalah D. Saat ini investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.